Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teguh Fahmi Rifki. Saya salah satu mahasiswa dari Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan sekaligus memaparkan materi terkait dengan lembaga negara. Nah, materi yang saya sampaikan kali ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas saya pada mata kuliah Hukum Tata Negara yang diampu oleh dosen Bapak Teguh Surya Reza, SHMH. Baik, selanjutnya langsung saja kita masuk kepada poin pembahasan daripada materi kita pada hari ini. Yang pertama itu ada poin pembahasan mengenai pengertian lembaga negara, kemudian yang kedua mengenai ruang lingkup lembaga negara, dan yang terakhir adalah asas-asas lembaga negara. Baik, selanjutnya untuk yang pertama kita akan mengetahui terlebih dahulu sebenarnya apa sih itu lembaga negara. Jadi lembaga negara itu jika kita lihat dari kepustakaan Belanda itu disebut sebagai Staatsorganen atau organen. Jika kita lihat juga dari bahasa Inggrisnya, lembaga negara itu bisa diartikan sebagai political institutions. Nah, jika merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, lembaga negara itu dapat diartikan sebagai badan atau organisasi. Lantas dari ketiga istilah tersebut sebenarnya definisi gambaran secara umumnya itu apa sih sebenarnya lembaga negara? Nah, pada istilah lembaga negara sendiri, lembaga negara itu adalah suatu lembaga pemerintahan, yakni lembaga yang dibuat oleh negara, dari negara, dan untuk negara dengan tujuan untuk membangun negara itu sendiri. Bisa diartikan bahwasanya lembaga negara itu adalah landasan hubungan antara lembaga negara itu sendiri dengan warga negaranya. Nah, selanjutnya lembaga ini dibentuk oleh negara untuk melaksanakan fungsi negara sekaligus menyelenggarakan pemerintahan. Dalam hal ini, pembentukan lembaga negara ada yang diberi kewenangan langsung oleh Undang-Undang Dasar, ada yang dibentuk atas perintah Undang-Undang Dasar, ada yang dibentuk atas kekuasaan undang-undang, serta lembaga yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan mengenai ruang lingkup lembaga negara. Nah, berbicara tentang hal ruang lingkup lembaga negara, pastinya masing-masing aparatur negara itu tentunya memiliki tugas serta wewenang yang harus dijalankan untuk tercapainya kemaslahatan atau tercapainya tujuan daripada roda pemerintahan itu sendiri. Nah, oleh karena itu, lembaga negara ini bisa kita bedakan berdasarkan lapisan kewenangan tertingginya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu ada lembaga negara di tingkat pusat berdasarkan ranah lembaga legislatif. Nah, perlu diketahui sebelumnya bahwasanya dalam tingkat pusat itu lembaga negara bisa dibedakan menjadi 3 ranah. Yang pertama ada lembaga legislatif, eksekutif, dan juga ada lembaga yudikatif. Nah, apa sih pengertian daripada ketiga ranah lembaga tersebut? Yang pertama, lembaga legislatif. Lembaga legislatif ini lembaga yang berperan dalam hal merumuskan dan menetapkan undang-undang dasar. Nah, adapun macam-macam dari lembaga ini sendiri, yang pertama itu adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau bisa disingkat MPR. Nah, apa yang dimaksud dengan MPR? MPR ini adalah lembaga pelaksana kedaulatan rakyat yang dipilih oleh rakyat secara langsung atau melalui pemilihan umum. Adapun tugas-tugasnya, yang pertama mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, kemudian melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR, memilih wakil presiden dari 2 calon yang diajukan presiden apabila terjadi kekosongan jabatan,
wakil presiden dalam masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari. Dan yang terakhir, menetapkan peraturan tata tertib dan kode etik MPR. Selain daripada tugas dan wewenang tersebut, ada juga tugas-tugas lain yang masih banyak yang dilakukan oleh MPR itu sendiri. Kemudian yang kedua, itu ada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Apa itu Dewan Perwakilan Rakyat? Jadi DPR ini atau Dewan Perwakilan Rakyat itu merupakan sebuah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan negara di Indonesia. Nah, anggota DPR ini terdiri dari anggota partai politik atau parpol ya, disingkat parpol, yang pemilihannya itu juga dilakukan melalui pemilihan umum. Adapun tugas-tugas dan wewenangnya, yang pertama itu adalah menyerap, menghimpun, menampung sekaligus menyuarakan aspirasi rakyat Indonesia. Yang kedua, memberikan persetujuan kepada presiden untuk menyatakan perang atau membuat perdamaian dengan negara lain. Yang ketiga, memberikan persetujuan kepada presiden untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial. Dan yang terakhir, memberikan pertimbangan kepada presiden dalam hal pemberian amnesti dan abolisi. Kemudian yang ketiga ada Dewan Perwakilan Daerah atau disingkat DPD. Nah, DPD ini juga merupakan salah satu lembaga tinggi negara yang ada di Indonesia. Nah, lembaga ini dibentuk seiring dengan tuntutan demokrasi untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat di daerah. Adapun tugas-tugasnya atau wewenangnya, yang pertama adalah mengajukan serta ikut dalam pembahasan RUU terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR. Kemudian yang kedua ada sebagai pemberi pertimbangan kepada DPR atas RUU tentang APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan juga agama. Nah, itu dia ketiga lembaga yang masuk ke dalam ranah legislatif, lembaga legislatif. Nah, selanjutnya kita akan bahas lembaga negara di tingkat pusat berdasarkan ranah lembaga eksekutif. Nah, dalam hal lembaga eksekutif ini adalah lembaga yang lebih berperan dalam hal penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri atau yang berperan dalam menegakkan hukum, yang menggerakkan hukum. Itu yang disebut dengan lembaga eksekutif. Nah, adapun lembaganya itu yang pertama ada presiden atau lembaga kepresidenan. Nah, lembaga presiden ini atau presiden itu merupakan kepala negara sekaligus berperan sebagai kepala pemerintahan, yang mana ini didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 yang menganut sistem presidensial. Nah, tugas presiden sebagai kepala pemerintahan ini adalah memegang kekuasaan tertinggi di dalam angkatan darat, angkatan laut, dan juga angkatan udara. Adapun fungsinya atau tugas wewenangnya, yang pertama adalah sebagai kepala pemerintahan, seperti yang sudah saya sebutkan, kepala pemerintahan yang memegang kekuasaan tertinggi angkatan darat, angkatan laut, dan juga angkatan udara, melakukan perjanjian internasional, melakukan penelitian duta negara, dan membentuk undang-undang dan menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang. Kemudian selanjutnya yang kedua itu ada wakil presiden. Nah, wakil presiden ini itu adalah tugasnya itu untuk membantu seorang presiden. Namanya saja sudah wakil. Yang namanya wakil pasti tugasnya adalah untuk membantu presiden itu sendiri, atau wakil presiden ini tugasnya membantu presiden itu sendiri, seperti itu. Nah, wakil presiden ini dalam hal ini bertugas untuk membantu presiden dalam hal pemerintahannya, dan apabila ada suatu kendala ataupun suatu halangan yang membuat presiden itu tidak dapat hadir pada suatu acara ataupun kegiatan apapun, maka wakil presiden yang menggantikan posisi presiden tersebut. Nah, tugasnya atau wewenangnya seperti yang sudah saya jelaskan, mengganti presiden apabila presiden berhalangan. Kemudian tugas-tugas yang lain seperti mendampingi sang presiden jika presiden menjalankan tugas-tugas kenegaraan di negara lain ataupun hal-hal yang lainnya. Nah, selain dia menggantikan, wakil presiden juga berwenang untuk mendampingi presiden
dalam hal melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kenegaraan. Kemudian yang terakhir ada bersedia menggantikan presiden jika presiden menyerahkan jabatan kepresidenannya. Baik pengunduran diri atau halangan dalam menjalankan tugas seperti misalnya mengalami kematian dan juga hal-hal yang lainnya yang membuat dia itu untuk tidak bisa lagi menjabat sebagai seorang presiden seperti itu. Kemudian di lembaga eksekutif juga ada yang namanya Kementerian Negara. Nah, Kementerian Negara itu adalah suatu perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Nah, di dalam sebuah kementerian itu terdapat pejabat menteri yang memimpin dalam hal tersebut dan sekaligus menjadi pihak yang bertanggung jawab kepada presiden. Adapun macam-macam dari Kementerian Negara sendiri adalah seperti halnya contoh Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia, Kementerian Perindustrian, dan kementerian yang lainnya seperti itu. Selanjutnya ada pejabat setingkat menteri yang termasuk ke dalam ranah lembaga eksekutif. Nah, pejabat setingkat menteri ini merupakan salah satu unsur dalam struktur organisasi pemerintah pusat. Pejabat setingkat menteri adalah pejabat yang berkedudukan di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Selanjutnya ada lembaga yang berada dalam ranah lembaga eksekutif yang kelima itu ada lembaga non-kementerian. Lembaga non-kementerian ini merupakan sebuah lembaga tinggi negara yang mana lembaga ini itu dibentuk untuk melaksanakan atau menjalani tugas-tugas tertentu daripada presiden. Adapun lembaga non-kementerian yang dimaksud yaitu seperti contohnya Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI, ada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau Perpusnas, ada juga Badan Intelijen Negara atau BIN, dan yang terakhir ada Badan Kepegawaian Negara atau BKN, dan juga lembaga-lembaga yang lainnya yang termasuk dalam lembaga non-kementerian itu sendiri. Selanjutnya, setelah kita membahas tentang lembaga legislatif dan juga yudikatif, maksudnya eksekutif, maka selanjutnya kita akan membahas lembaga yang bernaung dalam ranah lembaga yudikatif. Nah, sebenarnya apa sih lembaga yudikatif itu? Jadi lembaga yudikatif sendiri adalah lembaga yang berfokus atau yang berperan dalam hal peradilan di Indonesia. Adapun lembaganya yang pertama itu ada Mahkamah Agung atau bisa disingkat MA ya. MA ini merupakan atau Mahkamah Agung ini merupakan badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Kedudukan MA sebagai pemegang kekuasaan kehakiman itu ditegaskan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 dan pasal 24A serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Nah, adapun tugas serta wewenangnya yang pertama adalah untuk melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan, kemudian mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang, memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga tinggi negara lain, dan yang terakhir mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja kepanitraan pengadilan. Dan juga ada hal-hal ataupun tugas-tugas yang lain yang dilakukan oleh Mahkamah Agung itu sendiri yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian selanjutnya itu ada Mahkamah Konstitusi atau MK. MK ini adalah sebuah lembaga yang bernaung dalam ranah lembaga yudikatif yang mana dia ini berperan sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan selain Mahkamah Agung. Yang pertama itu tugasnya yang pertama
menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, memutuskan pembubaran partai politik, kemudian memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dan yang terakhir ada Komisi Yudisial atau KY. Nah, untuk KY ini sebenarnya sebelum amandemen dia ini belum ada atau belum terbentuk, tapi setelah amandemen telah ditetapkan, maka lahirlah sebuah lembaga baru yang diberikan nama Komisi Yudisial. Nah, apa itu Komisi Yudisial? Komisi Yudisial ini merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri, yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluruhan, martabat, dan juga perilaku hakim. Adapun tugas dan wewenangnya, yang pertama, melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim seperti yang sudah dijelaskan. Kemudian menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, melakukan verifikasi, klarifikasi, investigasi pada laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim secara tertutup. Dan yang selanjutnya ada memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Nah, dari yang sudah saya jelaskan mengenai lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, ada satu lagi lembaga tinggi negara, yang mana lembaga tersebut itu bukan dalam ranah lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, melainkan dia itu adalah lembaga eksaminatif. Nah, apa itu lembaga eksaminatif? Jadi lembaga eksaminatif itu adalah lembaga yang berperan dalam memeriksa serta bertanggung jawab dalam urusan keuangan negara. Nah, lembaga yang dimaksud di situ adalah lembaga BPK atau kepanjangannya itu Badan Pemeriksaan Keuangan. Seperti itu. Selanjutnya, setelah memahami lembaga negara di tingkat pusat, yaitu lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, dan juga eksaminatif, kita akan melanjutkan kepada pembahasan terkait dengan lembaga negara independen. Apa itu lembaga negara independen? Jadi lembaga negara independen itu merupakan sebuah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, memiliki kredibilitas yang tinggi ya, kemudian bebas dari kepentingan politik tertentu. Nah, adapun lembaga negara independen yang dimaksud, yang pertama itu ada Bank Indonesia, yang kedua ada Komisi Pemilihan Umum atau KPU, yang ketiga itu ada TNI dan Polri, yang keempat ada Kejaksaan Agung, yang kelima ada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, dan yang terakhir ada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau yang biasa kita singkat dengan Komnas HAM. Selanjutnya, lembaga negara di tingkat kota ataupun provinsi. Nah, lembaga negara ini terdiri yang pertama itu ada gubernur. Nah, gubernur di sini adalah sebuah posisi politik yang menjabat sebagai kepala daerah di sebuah wilayah provinsi yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berlandaskan pada kebijakan yang diputuskan bersama oleh DPRD provinsi. Kemudian yang kedua itu ada bupati. Nah, saya jelaskan sedikit. Bupati ini dalam konteks otonomi daerah. Bupati adalah sebutan untuk kepala daerah setingkat dengan kabupaten. Nah, bupati ini juga setingkat atau sederajat dengan wali kota. Bedanya, kalau wali kota itu dia memimpin di Kotamadya, sedangkan bupati itu lebih ke memimpin ke daerah kabupaten. Seperti itu. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tugas dan wewenang bupati
Yang pertama itu adalah menetapkan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD, maaf. Yang kedua, mengajukan rancangan peraturan daerah, dan yang ketiga, mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah. Selanjutnya ada camat. Nah, camat ini merupakan sebuah jabatan pemimpin kecamatan yang berkedudukan di bawah bupati serta bertanggung jawab dalam hal pelaksanaannya itu dengan bupati. Nah, adapun tugas dan wewenangnya, yang pertama itu adalah membina urusan pemerintahan umum, menangani konflik sosial, koordinasi pelaksanaan tugas yang ada di daerah, serta provinsi dan juga kabupaten. Kemudian setelah itu ada lembaga negara di tingkat desa atau kelurahan. Lembaga negaranya itu yang pertama ada lurah. Nah, lurah ini merupakan sebuah jabatan perangkat daerah, kabupaten atau kota yang bertanggung jawab atas camat dan memiliki tugas untuk menjalankan segala kewenangan yang dilimpahkan oleh camat sesuai dengan karakteristik wilayah serta kebutuhan daerah dan melaksanakan pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian selanjutnya di tingkat desa dan kelurahan yang kedua itu ada kepala desa. Nah, kepala desa ini adalah sebuah jabatan pejabat pemerintah desa ya yang mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dari pemerintah dan juga pemerintah daerah. Nah, bedanya apa antara lurah dan kepala desa? Bedanya yang pertama, jika lurah itu dia bertanggung jawab kepada camat, sedangkan kepala desa itu hanya sekedar koordinasi saja. Kemudian yang kedua, lurah itu ditunjuk oleh bupati atau wali kota, sedangkan kepala desa itu dipilih secara langsung oleh rakyat. Dan yang terakhir itu perbedaannya, kalau lurah itu dia berstatus PNS, sedangkan kepala desa itu tidak harus berstatus sebagai PNS atau pegawai negeri sipil seperti itu. Selanjutnya, yang terakhir kita akan membahas atau saya akan memaparkan materi yang terakhir itu tentang asas-asas lembaga negara. Nah, asas apa itu asas? Asas itu adalah prinsip dasar atau landasan utama yang menjadi acuan dalam berpikir, yang menetapkan sebuah acuan dalam berpikir, itulah yang disebut dengan asas. Nah, adapun asas-asas dari lembaga negara sendiri, yang pertama itu adalah asas pemerintahan yang baik atau good government, yang mana asas ini itu asas yang menekankan pada perilaku yang terbebas dari adanya tindak korupsi dan juga hal-hal lain yang akan merugikan pemerintah. Nah, asas ini tuh dapat terwujud apabila pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah itu saling bekerja sama secara sistematis dan juga teratur. Kemudian yang kedua itu adalah asas akuntabilitas. Apa itu asas akuntabilitas? Jadi asas akuntabilitas itu adalah asas yang menentukan setiap kegiatan yang dilaksanakan pemerintah itu bagaimana caranya harus bisa dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, asas pertanggungjawaban juga hampir sama, asas yang harus mempertanggungjawabkan setiap perilaku ataupun perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri, harus dapat dipertanggungjawabkan, seperti itu. Kemudian yang keempat, itu ada asas profesionalitas, yang mana asas ini adalah asas yang menekankan kepada keahlian, kode etik, dan juga segala sesuatunya agar mampu untuk mewujudkan ketetapan yang telah ditetapkan oleh peraturan kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah ada. Kemudian yang terakhir itu ada asas transparansi. Nah, asas ini itu adalah asas yang jelas, nyata, terbuka. Dalam artian maksudnya itu adalah asas yang memudahkan masyarakat untuk masyarakat itu bisa mengakses informasi ataupun hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan publik, seperti itu. Sekian penjelasan ataupun pemaparan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.